Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program religi yang selalu membawa tema-tema bermakna untuk kehidupan kita. Pemirsa, saat ini kita hidup di zaman yang penuh tantangan bagi keluarga. Banyak rumah tangga yang dilanda ketegangan, tak sedikit istri yang merasa kurang dihargai dan anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Fenomena ini dikenal dengan istilah fatherless, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa peran ayah yang memadai. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa lebih dari 30% anak di Indonesia mengalami kondisi fatherless. Ini bukan sekadar angka, tapi potret serius tentang rapuhnya fondasi keluarga di masyarakat. Padahal dalam Islam, seorang suami memiliki peran besar dalam keluarga. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan penting, yaitu suami yang baik dalam perspektif Islam. Baik, saat ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember. Beliau adalah seorang penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustadz Samsul Huda, SSC. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih sudah hadir kembali di Mutiara Iman. Sehat nggak Ustadz? Sama-sama. Alhamdulillah sehat, tapi tadi agak hujan. Alhamdulillah. Ustadz, ini menarik sekali tema kita terkait dengan suami yang baik dalam perspektif Islam. Kalau biasanya yang ikut pengajian ini kebanyakan ibu-ibu, kali ini kita memberikan pencerahan bagi bapak-bapak yang utamanya seorang suami begitu. Betul. Seperti yang kami sampaikan di pengantar tadi, bahwasanya peran suami di era saat ini sangat kurang begitu anggapan di tengah masyarakat. Seorang suami kadang mengira bahwa memberi nafkah, membayar SPP anak, kemudian memberi uang saku terhadap anak-anak mereka itu sudah cukup selesai sebagai peran ayah itu. Begitu ya. Betul. Walaupun dalam sisi emosional masih sangat kurang yang diterima oleh istri ataupun anak-anak mereka. Betul. Dalam perspektif Islam sebenarnya bagaimana mengatur peran seorang suami yang tepat begitu? Kita akan dengar terlebih dulu tausiah pengantar dari Ustadz Samsul Huda, disilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqaz zawjaini minadz-dzakari wal unsa wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman di mana banyak keluarga yang menghadapi pertengkaran dan ketegangan. Banyak istri yang merasa kurang dihargai oleh suaminya, dan banyak anak-anak yang tumbuh tanpa rasa kasih sayang yang tulus dari sosok sang ayah. Semua itu bermula dari seorang suami yang tidak melaksanakan perannya dengan baik. Seorang suami bukan hanyalah sebagai pencari nafkah belaka. Seorang suami merupakan pimpinan keluarga, pendidik, dan penebar kasih sayang. Oleh sebab itu, agama Islam menganjurkan, memerintahkan kepada para laki-laki supaya senantiasa berusaha menjadi sosok suami yang baik. Suami yang baik adalah mereka yang mampu menjadi sosok pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas bagian yang lain, dan karena kaum laki-laki
telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Suami yang baik adalah ia yang memimpin keluarganya dengan adil dan tegas, namun tetap penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Suami yang baik adalah ia yang menyayangi istrinya, ia yang memperlakukan istrinya dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yakni para istri, dengan cara yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Suami yang baik ialah ia yang selalu berkata lembut kepada istrinya, tidak menyakiti, baik secara fisik maupun secara mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang tidak pernah memukul istrinya. Beliau adalah sosok suami yang mesra. Terbukti suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, beliau pernah mandi berdua dalam satu bejana bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saling mengguyur air satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami yang sangat pandai menghargai istrinya, menjaga kehormatan istrinya, bahkan menjadi pendengar yang baik saat istrinya sedang marah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di kediaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan kebetulan waktu itu Sayyidah Aisyah sedang dilanda marah, di mana waktu itu Sayyidah Aisyah meninggikan suaranya saat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ayahanda Sayyidah Aisyah yakni Sayyidina Abu Bakar mendengar. Lalu beliau keluar menegur Sayyidah Aisyah, beginikah caramu berkata, memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Sayyidina Abu Bakar hendak memukul Sayyidah Aisyah, namun dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersabda, wahai Abu Bakar, aku tidak membutuhkan engkau untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga Abu Bakar pun terdiam dan pergi meninggalkan beliau berdua sambil menahan amarah di dalam dadanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah, lihatlah bagaimana diriku telah menyelamatkan engkau dari orang tua itu. Suami yang baik adalah ia yang bisa menjadi tauladan bagi keluarganya. Seorang suami adalah imam yang harus bisa memberi contoh untuk istri dan anak-anaknya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, suami adalah pemimpin di rumahnya, sebagaimana seorang nabi ia adalah pemimpin bagi umatnya, maka hendaklah ia menjadi teladan yang baik dalam segala hal. Yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para lelaki, ittaqullaha fin nisa fa innahunna iwanun indakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya mereka berada di bawah tanggung jawabmu, dan kalian mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kepada para kaum laki-laki di luar sana, mari kita berusaha menjadi suami yang baik, suami yang mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarga dan anaknya, suami yang mampu berperilaku baik kepada istri dan anak-anaknya, dan suami yang mampu menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Sebuah pengantar yang cukup mencerahkan. Tadi ada menarik begitu Ustaz terkait dengan kisah Rasulullah yang mana sedang bersih tegang begitu ya, mungkin dengan Aisyah. Dan ketika Rasulullah bersih tegang seperti itu, bahwa kita bisa menilai tidak hanya manusia kita yang biasa begitu, bahkan Rasulullah pun sedikit
bisa mengalami pertengkaran-pertengkaran Betul. kecil dengan Iya. seorang istri. Di situ kita memahami bahwasanya laki-laki dan perempuan memang diciptakan untuk setara, tapi ada perbedaan-perbedaan signifikan yang Betul. dimiliki. Mungkin dari segi fisik, seorang laki-laki memiliki logika yang lebih diutamakan, sementara perempuan punya emosional yang lebih diutamakan, kadang Betul. seperti itu. Iya. Bahkan orang yang ataupun manusia yang gencar untuk beribadah, berdakwah, masih kerap mengalami masalah. Jadi kita tidak boleh pesimis ketika sedang mengalami masalah bersama dengan pasangan, begitu ya Ustaz Iya, ya. betul. Pertanyaannya seperti ini, apakah orang yang memang taat beribadah, kalau misalnya kita lihat mungkin indikasi taat beribadah dilihat dari sholatnya yang rajin, Iya. ngajinya yang banter begitu, sebagai tanda-tanda ini, oh ini suami yang baik begitu. Apakah benar kalau misalnya kita menyimpulkan semacam itu? Iya. Jadi begini, kalau dari sudut pandang seorang wanita nggih pada umumnya, seideal apapun seorang laki-laki itu tidak sepenuhnya menjamin perempuan itu akan bahagia hidup dengannya. Nggih, karena memang itu kalau dari sudut pandang laki-laki. Sebab apa? Di luar sana ada seorang wanita yang hidup bahagia bersama seorang suami yang sebenarnya dia banyak kekurangan. Namun di sisi yang lain juga ada orang wanita yang seorang istri yang kurang bahagia padahal kehidupannya serba berkecukupan, kemudian suaminya juga rajin ibadah. Nah, namun tentu Rasulullah ini memiliki ukuran bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki atau seorang suami. Kita kan tidak tahu ya, apakah seorang istri ini bisa betul-betul nyaman dengan suaminya di segala kondisinya. Kita juga nggak tahu. Tetapi setidaknya sebagai seorang laki-laki ada satu pegangan, yakni Rasulullah pernah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yakut." Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika ia menerlantarkan orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Jadi poinnya itu adalah seorang suami itu harus betul-betul bertanggung jawab kepada istrinya. Seperti itu. Jadi bukan masalah kemudian dia itu harus perfect atau lain sebagainya, tapi pada intinya adalah dia harus bertanggung jawab. Rajin ibadah saja tetapi kemudian dia menelantarkan keluarganya. Ya, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, maka ya berdosa baginya. Sehingga rajin ibadah saja ini tidaklah cukup, tapi pun juga bergelimang harta juga tidak cukup juga. Jadi dua-duanya ini kalau bisa harus diusahakan, antara rajin ibadah juga antara upaya seorang suami bagaimana mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga ini menjadi indikator, menjadi faktor lahirnya sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Meskipun itu belum tentu juga, tetapi setidaknya seorang laki-laki, seorang suami harus berusaha dua-duanya itu. Iya, baik. Yeah. Jadi kuncinya adalah upaya untuk bertanggung jawab itu. Betul. Tadi. Walaupun memang nilai kebaikan, nilai wah ini kurang baik atau tidak, itu semuanya adalah hal yang relatif. Seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwasanya walaupun kelihatannya nampak sempurna, seorang suami taat beribadah, kemudian berkecukupan, namun istrinya belum tentu bahagia. Begitupun sebaliknya, kita lihat sepertinya mereka berkekurangan, tapi hidup tenang begitu ya. Kita tidak bisa menilai seseorang dari luar saja. Semakin menarik Ustaz diskusi kita, namun kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.